Udah jelas ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Muhammad Rizki dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perhatikan untuk hari ini ya semuanya terlihat semangat, sehat. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak masuk ya, kursinya ada yang kosong. Nah, Ibu absen dulu. Adi ada? Afnan? Desmita? Fajrin? Fajrin? Tidak ada keterangan. Pina? Herviana? Ibrahim? Indira? Irfa? Iskan? Madani? Mikdad? Muhammad Zahir? Muhammad Aziz? Muhammad Yusuf? Najwa? Neng Rian? Ratna? Relin? Randy? Merida? Rina? Rizky? Robi ada tidak? Ya Robi, Muhammad Rizky, ada Rosa, Said, Sally, Siva, Pina. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin ada 99% hadir. Mudah-mudahan yang tidak hadir pada hari ini Fajrin dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk hari ini seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai apa? Mengenai teks anekdot. Nah, anekdot itu merupakan salah satu bentuk karya sastra. Di pertemuan hari ini, kalian dapat melihat untuk pertemuan hari ini kita dengan materi yang baru, yaitu di bab 4 ya. Nah, di bab 4 ini berkaitan dengan menelusuri nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita
Nah, itu melalui apa? Kok ini tidak terlihat ya? Nah, ini menelusuri, judul besarnya itu mendulang nilai kehidupan dalam hikayat. Judul kecilnya, nah ini yang akan kita pelajari yaitu menelusuri nilai yang terkandung di dalam cerita melalui lintas dunia ya, atau cerita hikayat. Nah, ini kayak cerita hikayat ini mungkin di antara kalian ada yang tahu tidak? Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan cerita hikayat itu? Ada yang tahu? Cerita hikayat kira-kira apa ya? Cerita hikayat, ada juga mungkin kalian mengenalnya cerita rakyat. Ya, nah cerita rakyat itu cerita yang terdapat atau yang terjadi di masyarakat dan berkembang di masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian salah satu contoh dari cerita rakyat yaitu hikayat. Nah, yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Nah, kira-kira apa saja yang terdapat di dalam hikayat? Ada yang tahu? Di kelas sebelumnya, mungkin kelas 9, pernah belajar tentang cerita hikayat. Nah, jadi di dalam hikayat itu ada nilai-nilai yang tertuang yang dapat dijadikan sebagai motivasi dan teladan untuk kita jadikan sehari-hari. Nah, sebelum ke materi, mungkin Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan yang harus dicapai oleh kalian dalam atau setelah mempelajari hikayat. Jadi setelah mempelajari hikayat ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi. Waalaikumsalam. Dari mana Nabil? Oh iya, tadi permisi dulu, sakit perut ya. Sudah sehat? Nah, jadi tujuan mempelajari hikayat pada kesempatan hari ini, jadi kalian itu setelah nanti mempelajari materi hikayat, diharapkan dapat mengidentifikasi mulai dari karakteristiknya dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita hikayat, serta kalian mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membuat sebuah cerpen. Bisa dipahami ya? Nah, di dalam materi ini berkaitan dengan kurikulum Merdeka, itu berdasarkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama itu harus beriman dan bertakwa. Itu jadi harus memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu kalian memiliki jiwa bertanggung jawab serta bergotong royong dan memiliki kebinekaan global serta berpikir kritis dan kreatif. Nah, jadi dalam mengikuti pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat mengikuti pelajaran dengan berbagai macam kompetensi yang dimiliki. Tadi harus bisa belajar mandiri, kreatif, gotong royong, memiliki kebinekaan global, serta kreatif dan berpikir kritis. Nah, sebelum kalian memahami apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan karakteristik dari cerita hikayat ini, nah sekarang coba perhatikan. Dengan menyimak sebuah teks hikayat, kita bisa mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat dalam kehidupan kita atau diri kita sendiri. Ya, nah jadi untuk saat ini coba dibuka di buku filenya yang biasa kita gunakan di HP. Kita akan membaca terlebih dahulu, itu berliterasi
Mengenai hikayat Saijaan dan ikan todak merupakan salah satu cerita adaptasi dalam bahasa Melayu yang bercerita tentang seorang datu yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Ia memohon kepada sang pencipta agar diberi sebuah pulau. Nah, di buku, coba dibuka bukunya halaman 72. Nah, di halaman 72 kalian lihat ini ya. Di HP kalian juga coba dilihat. Nah, di HP kalian coba dilihat. Sekarang coba dikerja kelompok atau bergabung dengan temannya, 4 orang supaya kita bisa membaca bergantian. Ya, berempat saja, ini berhadapan. Ya, sok Najwa, ini Indira berhadapan, Neng berhadapan, kerja membaca kelompok. Ya. Seperti biasa kita kerja kelompok. Iya, di ini 4 orang bergabung. Nah, ada ini terus geser. Hermi. Nah, Hermi ke sini. Ke Muhammad Rizki. Ya, Randy, coba Randy, cepat bergabung dengan temannya. Awas ininya kageser nah, gitu. So, Rizky ke belakang, Rizky berhadapan. Ya, so. Ya. Nah, sudah ya, semuanya coba perhatikan. Coba perhatikan kalau tidak jelas dari layar, kalian perhatikan di buku atau e-booknya. Di e-booknya halaman 72, yaitu Hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Nah, supaya kalian mengetahui bagaimana bentuk hikayat sebagai gambaran kehidupan masyarakat di masa yang lalu, ya. Coba dari kelompok Ratna, coba dibaca Ratna. Halaman 72. Ya, dari Hikayat Saijaan. Ratna sendiri dibaca dulu. Hikayat Saijaan dan Ikan Todak. Menurut Sahihul Hikayat, semula ada seorang datu yang sakit mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemadi di batu karang, di antara percikan duri, debur ombak, angin, gelombang, dan badai dokter. Ia memohon kepada sang pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya. Ya, lanjutkan Rizky. Ikan itu terpelantikan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang demikian berulang-ulang di seluruh karang. Juga ikan lalu memperlihatkan gigi mereka panjang dan tajam, sedangkan prajurit tak terpur. Maka serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh seperti saat jatuh mobil juga maksudnya. Ya, Relin lanjutkan. Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan Indonesia. Majimu buat kabulan Gelora. Kami terusik dan aku mengikuti kamu, tapi aku sakit.
menahan sakit umumnya terjadi di sela-sela perang saja. Ya, Herpi, lanjutkan. Jadi itu rakyatmu. Datu Mabrur menunjuk ribuan ikan yang memotong karang. Ya Datu, tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat. Kalau aku kalah, kami akan menyerah dan memasuki apapun perintahmu. Datu, tolonglah aku, obati luka-lukaku dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu. Bilang kau menolongku. Raja ikan todak mengiba-iba, seolah sulit bernapas. Usahanya membuka dan menutup. Ya, lanjutkan Sipa. Baiklah, sebagai kenalannya aku akan menolongmu. Ya, lanjutkan Nabil. Ya, lanjutkan Irfa. Ya, lanjutkan Muhammad Yusuf. Ya, suaranya agak keras. Ya, lanjutkan Adi. Dari dalam sekejap, karena dan lupa tunggu Raja ikan todak itu mengering berikir kembali seperti semula, seakan tak pernah berubah. Ikan itu menggerak-gerakkan sebisa ekornya dengan gembira, dengan lembut dan penuh kasih sayang. Datu Mabrur mengangkat Raja ikan todak itu dan mengembalikannya ke dalam laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung harap jadi berenang menyeluruhinya, lompat bersukaria. Ya, Najwa, lanjutkan. Ya, Najwa. Saja, sahut dari Mabrur. Sebelum malam malam, sebelum batas waktu pertapaanmu berakhir, Datu Mabrur ditunjukkan oleh suara yang hampir berselang. Ya, gemuruh perlahan. Perlahan, tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan jebolnya sebuah daratan. Dari dasar laut, kemudian permukaan daratan itu yang hampir bagaikan kusmen. Lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan itu ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, "Saijan, Saijan, Saijan." Ya. Nah, itu ya salah satu contoh dari hikayat
Nah, hikayat ini coba kalian perhatikan memiliki nilai-nilai yang terkandung yang akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Nah, ada nilai apa saja yang terdapat di dalam teks hikayat tadi? Menurut kalian ada nilai apa saja? Nah, yang pertama ada nilai sosial. Coba perhatikan ke sini. Yang pertama ada nilai sosial. Nah, nilai sosial yang terkandung di dalam hikayat yang tadi kalian baca itu berkaitan dengan apa? Nilai sosial itu berkaitan dengan hubungan antara hubungan antara manusia dengan manusia atau sikap seseorang dengan orang lain. Kemudian ada nilai apa lagi? Nilai moral. Nilai moral itu apa? Nah, nilai ya berkaitan dengan baik buruknya sifat seseorang. Kemudian ada nilai religi atau religius. Nilai religius itu apa? Yang berhubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan Tuhan. Nah, itu religius itu misalnya seperti tadi si Datu ya, Datu itu berdoa. Nah, menurut kepercayaan Datu dengan cara apa? Bersemedi. Kemudian ada nilai apa lagi? Budaya. Nilai budaya. Nilai budaya itu apa? Kebiasaan. Selain nilai budaya ada nilai pendidikan. Nah, nilai pendidikan yang tertuang di dalam teks hikayat yang tadi kalian baca itu mengenai apa? Ikan todak ya. Jadi si ikan todak itu merasa marah karena apa? Merasa diancam atau merasa terancam dan terganggu oleh siapa? Oleh Datu. Nah, coba kalian perhatikan sebetulnya kalau seperti itu apa sih yang dimaksud dengan teks hikayat? Nah, ini. Jadi apa sebetulnya yang disebut dengan teks hikayat? Coba Herpi dibaca. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab, yaitu haka, yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Ya, nah itu. Jadi si hikayat itu menceritakan. Ada juga yang mengatakan maksud menceritakan ini suatu cerita yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut atau dari orang tua dulu terus secara turun menurun disampaikan secara lisan. Nah, kemudian si cerita hikayat ini bisa juga disebut sebagai cerita hikayat atau cerita rakyat Melayu klasik karena banyak dipengaruhi oleh bahasa Melayu yang tersebar pada saat itu. Nah, kemudian ada juga bahwa ciri sebuah hikayat itu berupa apa? Berupa karangan atau sastra lama berbentuk prosa. Jadi prosa itu berbentuk karangan, bentuk karangan. Nah, di dalam hikayat itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Karakteristiknya apa saja? Seperti yang kalian tadi baca, mungkin bahasanya banyak menggunakan bahasa yang kurang dipahami, tidak? Ya, karena banyak menggunakan bahasa Melayu atau konjungsi khususnya ya, banyak menggunakan konjungsi Melayu atau bahasa-bahasa arkais. Nah, coba kalian perhatikan ada beberapa karakteristik dari sebuah hikayat. Nah, itu karakteristik itu ciri yang pertama tadi banyak menggunakan bahasa Melayu atau arkais. Kemudian si cerita hikayat ini tidak ada pengarangnya. Kalian tadi melihat di salah satu contoh ada pengarangnya tidak? Tidak ada. Jadi ciri sebuah hikayat itu tidak ada pengarangnya atau disebut apa? Anonim.
Ya, jadi tidak ada pengarangnya karena disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Nah, kemudian ciri yang berikutnya sebuah hikayat itu, nah itu bercerita atau di kerajaan atau istana, menceritakan tentang keluarga raja atau bangsawan, ya. Nah itu. Terus, nah biasanya dalam hikayat itu si raja atau bangsawannya sangat gagah, berani atau sakti, mandraguna, ya. Nah selain itu ciri berikutnya apa? Sebuah ya istana sentris, jadi menceritakan di lingkungan istana atau kerajaan. Lalu, nah ciri yang berikutnya di cerita hikayat ini ceritanya tidak masuk di akal, nah ya, atau mustahil. Kejadian itu betul-betul terjadi. Nah, coba sekarang kalian lihat di buku yang tadi, perhatikan ada kolom. Nah, ada kolom, tapi sebelumnya mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang dipahami, coba silakan. Nah, ini tabel adik Simba, ya. Nah, sebelum kalian mengisi tabel adik Simba, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang tidak paham atau mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Nah, jadi apa? Kaidah itu tata. Oh, saijan. Tadi saijan apa? Saijan itu jadi dia itu mendapatkan kemenangan atau kesempatan untuk mendapatkan sesuai dengan harapannya itu tanah, tempat untuk cucu buyutnya. Nah, coba perhatikan. Nah, di dalam tabel ini tadi berkaitan dengan cerita si Saijan sama ikan todak. Nah, mungkin kalian bertanya, sebetulnya mempelajari hikayat itu yang paling utama. Jadi kalian itu harus mempelajari atau memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam isi hikayat itu dan dijadikan sebagai pembelajaran untuk diri sendiri untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, hikayat ini menceritakan, disebutnya juga mendulang atau menggali nilai yang tertuang di dalam hikayat lintas zaman. Artinya apa Yusuf? Lintas zaman itu artinya perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, hikayat ini termasuk sastra lama. Jadi diceritakan pada masa kapan? Ibrahim. Disebut sastra lama itu disebut masa dulu. Nah, kalau sekarang ini tidak ada lagi hikayat, tapi kita bisa menuangkannya nilai-nilai yang terkandung yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya dalam bentuk cerpen. Ya, bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba perhatikan tabel ini dikerjakan tiap kelompok. Didiskusikan. Jadi caranya sambil ini lagi. Di caranya misalnya siapa nih? Misalnya si ikan todak. Nah, terus ya raja misalnya. Terus teksnya apa? Ditulis. Bagaimana menurut kalian? Misalnya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung tadi atau yang kita bahas tadi. Ya, sok. Lalu setelah selesai buat ringkasan dari cerita tersebut ya. Nanti sama ibu akan bergantian. Nah, itu maju ke depan untuk mempresentasikan. Saya pahami ya. Sok. Ya, ditulis kayak kelibet gitu.
Ingat, itu masih jalan. Itu kan jalan di layar. Ya, sok ingat ikut kerja Kan si Sitamonat ada dua ya. Sitamonat ada dua. ya. Sama Raja Ikan Barat. Maksud isi teksnya gimana Isi ya? teksnya, isi teks yang terutama bisa berkaitan dengan nilai-nilai yang tadi, nilai sosialnya, tulis teksnya. Ya, ada nilai-nilainya. Ya. Coba perhatikan. Tadi kan ada si tokohnya itu si ikan sama raja ya. Nah, ditulis itu ada dua. Hanya disesuaikan untuk isi teksnya dengan nilai-nilai yang tadi kita bahas. Ini. Nilai-nilainya mulai dari nilai misalnya ada nilai sosial. Nah, teksnya yang berkaitan dengan nilai sosial misalnya hubungan antara si raja dengan si ikan bagaimana. Nah, yang patut kita jadikan sebagai contoh bahwa hubungan manusia dengan manusia itu harus saling misalnya bekerja sama, bergotong royong, berkomunikasi dengan baik dan sebagainya ya. Nah, coba kalian perhatikan dari isi teks tersebut, dari hikayat, apakah ada nilai-nilai yang terkandung di dalam teks itu atau tidak? Coba perhatikan lagi, bisa dipahami tidak? Bisa dipahami? Bisa ya? Coba kita lihat lagi. Nah, coba perhatikan, pusatkan perhatian pada teks hikayat yang dibacakan oleh temanmu. Tadi kita sudah membaca sama-sama. Nomor 2, saat menyimak, kalian dapat menggunakan tabel adik Simba berikut untuk mengidentifikasi hal-hal penting dalam cerita. Relien, coba perhatikan. Di sini ada di tabel adik Simba, siapa, isi teksnya apa, kemudian kapan kejadiannya. Misalnya, siapa nih yang jadi tokoh dalam cerita itu, kemudian isi teksnya apa, nah kejadian penting atau hal pentingnya apa, atau kapan, ditulis di sini. Misalnya ketika si Datuk, nah sedang bersemedi, misalnya tiba-tiba datang si ikan, berarti di sini si tokohnya siapa? Apakah si Datuk dulu atau si ikan dulu? Terus isi teksnya apa? Kapan kejadiannya? Misalnya si Raja Ikan itu menghampiri Datuk, ya. Nah itu dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Bisa? Nah harus disangkut pautan atau dihubungkan dengan nilai-nilai yang tertuang yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk diri kita, yaitu tadi ada nilai sosial, nilai agama, nilai religiusnya, ya, nilai apalagi pendidikannya, nilai budaya. Sok engal kerjaku. Itu kan masih kena itu harus belajar. Sok kerja biasa serat itu ya. Dituliskan. Nah, didiskusikan sama teman. Oh. Nah, aduh, kenapa tidak ada pulpen? Jangan waktunya habis. Nih, pakai dulu punya. So. Oh, cepat. Sama-sama. Dan sama ibu tadi yang kolom tadi. Nah, diisian. Yang mana ibu gak ada? Tadi, makanya jangan ngobrol, perhatikan. Ayo, nah ini, kayaknya jangan ngobrol, ibu sudah berulang-ulang. Sok, ini Randy, diperiksa. Nah, kita Nabil, adik, cepet deh. Udah, sudah selesai semua.
Ya, tunggu. Ya, tunggu. Kapan? Ya, itu ya. Eta jadi sekelompok. Ayo mana Eta di kawin itu. Ya. Ya, ini seperti ini. Sok. Sudah mikdad, sok catat. Oh, sok atuh sama-sama. Ya, sok. Apa nanti yang terjadi? Iya, boleh. Apa yang terjadi misalnya? Apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh si raja? Oh, pertanyaan apa berarti hal atau sesuatu yang dilakukan. Nah, Ini tuh yang bisa kemarin ya? ya sudah belum Dina. Udah belum. Udah, aku mau udah. Apa ini siapa Datuk Mabrur? Terus teknya belum. Terus kapan kejadiannya? Ya sok harus selesai tuh. Bukan laras ini juga belum selesai. Nomor 2-nya udah. Apa ada? Teksnya ini apa? Mana teksnya? Harus sama teksnya. Ya, semuanya juga kan itunya harus ada sama teksnya. Udah, ini. Udah. Oh, yang ini ya. Yang dengan lembut dan mengangkat derajat. Nah, itu masuk ke dalam apa itu? Kita itu berarti harus punya bisa masuk. Sok. Gimana? Makanya itu tuh si satu di sini. Ketek. Ya, sok. Nah, kalau sudah semuanya, kita mulai mempresentasikan ke depan ya. Sudah belum? Nah, jadi yang ada di tabel adik Simba itu ada 3 hal ya. Tapi kalian bisa menambahkan kalau misalnya ternyata dari tabel yang ada di adik Simba itu misalnya ada yang kurang. Nah, kalau ini ada 6 hal tapi dalam 3 kolom. Kalian boleh membuat kolom atau langsung ditulis ke bawah ya tanpa menggunakan kolom. Jadi misalnya kalau tanpa menggunakan kolom, misalnya diisi, nah ini isi teks. Isi teks hikayat, jadi bisa ya, tidak usah menggunakan kolom. Jadi misalnya nomor 1, siapa? Nah, siapa ini berarti berkaitan dengan tokoh. Siapa tokoh yang ada di dalam cerita hikayat? Misalnya tokohnya atau siapa? Misalnya Raja Datu Mabruk. Nah, Raja Datu Mabruk. Terus misalnya dari sikap raja ini ada tidak sifat yang dimiliki atau nilai-nilai yang terkandung yang sesuai dengan tadi yang kita bahas, apakah memiliki nilai rasa sosialnya, apakah memiliki jiwa misalnya religiusnya atau agamanya bagaimana, atau misalnya si Raja Mabruk ini misalnya apakah dia memiliki kebiasaan dan sebagainya. Coba kalian lihat. Nah, ditulis teksnya ya. Teksnya ditulis yang ada di dalam teks. Ya, bisa dipahami? Nah, dan seterusnya misalnya nomor 2. Terus kapan kejadian misalnya. Dan seterusnya ya, seperti ini. Nah, kalau sudah
Nanti teman kalian, nah itu di bagian terakhirnya itu ada meringkas, jadi diceritakan kembali. Nah, teman yang lainnya bisa saling menanggapi, ya. Nok Aziz, udah. Ya, sok kan? Datu batu. Ini ayah. Datu. Datu, Nabil. Oh, kembali ke depan. Datu. Deh. Bersama di Ya. Hah? Ya, ini punya nilai apa nih yang tertuang di dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, Yang pertama, nilai religi. nilai religius, karena si Datu Mabrur ini, nah dia percaya, jadi taat kepada Tuhannya dengan cara bersemedi atau bertapa. Ditulis di sini. Presentasinya semuanya. Presentasinya ya semuanya. Enggak satu orang. Ya, nanti gantian. Ya. Ditulis di sini nilai religi. Nilai religius ya di sampingnya nanti sama. Ya. Apa yang dilakukan misalnya, apa yang dilakukan oleh si Datu saat atau si Raja saat Datu misalnya sedang bertapa dan dia merasa misalnya diserang, sakit dan sebagainya, itu jawabannya kan. Ini ditulis. Misalnya apa? Nah, ini kan ada di sini. Si Raja Ikan tuh menyerang kepada si Datu karena dia merasa terganggu, merasa tersakiti. Jadi apa yang dilakukan oleh si Raja Ikan ketika si Datu misalnya bersemedi atau bertapa di air. Ya. Sudah, Adnan? Boleh ya, tidak mesti harus menggunakan tabel, tapi langsung. Nah, itu langsung seperti itu. Apa, Rina? Kayak gini kan. Iya, siang sampai Udah gini, Bu. ya, sok dilanjutkan. Nah, kalian lihat kembali yang tadi nilai-nilai yang terdapat di dalam hikayat sehingga bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Nah, itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan motivasi untuk diri sendiri. Nah, ini coba kalian lihat lagi, ada nilai sosialnya. Nah, coba perhatikan yang bisa kita jadikan sebagai motivasi atau contoh dari isi hikayat itu, misalnya nilai sosialnya, hubungan antara misalnya dicontohkan dalam cerita itu misalnya sikap si Raja Ikan misalnya dengan Datu. Nah, itu bagaimana? Nah, seandainya misalnya pada saat itu si Datu atau si Ikan, apakah dia menyerang itu karena dia merasa terganggu atau sakit hati dan sebagainya. Nah, itu hubungan antara manusia dengan manusia, ya. Kemudian religiusnya, budaya dan sebagainya. Nah, itu di dalam
cerita hikayat itu di analisis ke dalam tabel yang tadi. Nah, kalau sudah kita bahas sama-sama ya. Di depan sudah semuanya? Ya, selesaikan dulu. Nah, supaya semuanya dapat presentasi ke depan, yang ini nanti Ibu ini kan nomor 1 ya, itu nomor 2 apa? Apa? Bisa apa? Jadi ini nomor 1, nomor 2 ya, nomor 3, ini 1 ya, nomor 3 nanti ya depan. Herpi mau nomor berapa? Yang apa? Yang ini yang bagaimana ya? Nah, dari kelompok Ratna nanti mulai presentasikan dari apa ya? Nah, yang lainnya nanti memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Ratna. Lalu di kelompok Sipa, nah itu yang pertama presentasi disampaikan oleh Sally ya. Nah, Sally apa? Ya. Nah, terus di kelompok Irpa yang pertama mempresentasikan itu mau yang bagaimana? Mau yang siapa atau ya? Sudah. Hah? Ya, mengapa itu? Mengapa itu berarti alasan misalnya si raja ikan itu menyerang. Ya ada di teksnya, tulis. Nah, yang laki-lakinya RP yang bagaimana ya? Nah, itu yang lainnya Ibu harapkan untuk menanggapi. Ya, kita mulai ya. Sudah ya? Sudah siap? Ratna dari kelompok Ratna nomor 1 dulu. Belum. Satu. Ini saya dulu. Sok. Nah, sudah ya. Nah, yang sekarang kita mulai. Mulai yang presentasikan ke depan ya, silakan Ratna. Saat kita gantian nanti. Yang lainnya coba perhatikan, kita bahas sama-sama ya. Mau happy dulu? Ya, happy dulu kata nomor yang pertama. Boleh silakan happy. Yang lainnya bisa menanggapi ya. Ya, yang mana saja? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang cerita hikayat dengan judul Cerita dari Katoda. Saya akan mempresentasikan bagaimana hal itu bisa terjadi. Raja Ikan Todak merasa terancam dengan kehadiran Datu Mabrur yang sedang bersemadi. Raja Ikan Todak berniat untuk menyerang Datu Mabrur, tetapi
Karena kesaktian Datu Makmur, Raja Ikan Todak terluka dan terhimpit di salah-salah raja. Raja Ikan Todak meminta pertolongan kepada Datu Makmur untuk mengobati luka-luka yang ada di sekujur tubuhnya. Nah, coba Datu perhatikan. Makmur pun memberikan pertolongan kepada Raja Ikan Todak dengan mengusap tubuh Raja Ikan Todak. Dengan sekejap mata, tubuh Raja Ikan Todak pulih kembali seperti semula. Iya. Raja Ikan Todak pun mengakui kesaktian Datu Makmur. Lalu, Raja Ikan Todak berniat untuk mengabulkan permintaan Datu Makmur. Raja Ikan Todak pun mulai mengerahkan pasukan ikan-ikannya dengan membuat suatu daratan yang dimana daratan tersebut akan dijadikan tempat tinggal untuk Datu Makmur. Mengandung nilai apa? Mengandung nilai sosial dan memiliki nilai moral, yaitu Datu Makmur memiliki nilai moral yang sangat baik sehingga dia memberikan pertolongan kepada ikan todak untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di sekujur tubuh ikan todak. Lalu ikan todak pun memberikan pertolongan juga kepada Datu Makmur, yaitu dengan mengabulkan permintaan Datu Makmur yang menginginkan sebuah pulau. Ada yang mau menanggapi? Sudah cukup? Bagus ya, jangan happy. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, dari kelompok yang lain, silakan. Siapa dulu? Kelompok Siva. Kelompok Adi, coba dibaca nomor berikutnya. Yusuf, nomor berikutnya. Ya. Silakan Yusuf. Atau boleh Rizky, mau Yusuf. Ya, Rizky dulu, nanti Yusuf ya. Rizky, nomor berikutnya. Ya, silakan nomor berikutnya. Di sana. Ya. Ya, Rizky. Ratna saja dulu ya, biar Tina ya, Ratna. Najwa, Najwa dulu. Masuk Adnan sini. Sudah? Terus kumaha bacanya? Baca saja dulu. Sok. Ya, Adnan, Adnan. Yuk. Ya. Awas Pak, Adnan. Ini kena kabel. Ya, sok Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini saya akan
mempresentasikan tentang cerita hikayat yang berjudul Saijan dan Ikan Todak dan Raja Ikan Todak. Saya akan mengidentifikasikan siapa tokoh dari cerita tersebut. Tokoh dari cerita tersebut adalah Datuk Mabrur. Isi teks dalam cerita tersebut: dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datuk Mabrur mengangkat Raja Ikan Todak Raja Ikan Todak itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadi mengepung kerang ini berenang mengerumuninya berlompat-lompat bukannya. Dalam teks tersebut mengandung nilai sosial dan kejadian itu terjadi pada tengah malam. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada ya, udah bagus ya. Afnan. Waalaikumsalam. Nah, coba kita sama-sama simpulkan ya dari isi cerita hikayat tadi. Coba dilihat. Nomor 1, berdasarkan penggalan cerita pada hikayat Saijan dan Ikan Todak. Coba dilihat, Indira. Nah, dilihat. Siang malam ia bersemedi di batu karang di antara percikan buih debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Nah, sifat Datuk Mabrur yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dari kutipan teks tersebut, sifat gigih dan pantang menyerah. Nah, dalam mencapai tujuan yang ingin diraih. Jadi kalian pun harus menjadikan sikap yang dimiliki oleh Datuk Mabrur itu dijadikan sebagai teladan. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu atau mengharapkan sesuatu itu jangan pantang menyerah. Jadi tapi harus terus diperjuangkan. Nah, kemudian hal tersebut terlihat dari penggambaran suasana yang tidak menyenangkan tetapi tetap dilalui oleh Datuk Mabrur. Kemudian bagaimana perasaan Ikan Todak saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan diri kepada Datuk Mabrur? Nah, di sini dia merasa marah karena apa? Dirinya terluka. Sifat yang dimiliki oleh Ikan Todak itu bagus tidak? Tidak, tetapi dia itu harus memiliki rasa sabar. Nah, bisa mengendalikan, harus bisa mengendalikan apa? Hawa, nafsu atau emosi. Nah, itu jadi harus dijadikan pelajaran bagi kita ketika kita marah atau misalnya merasa kesal oleh orang lain. Nah, kita harus bisa mengendalikan emosi atau mengendalikan diri supaya jangan sampai marah, tapi harus bagaimana? Harus bersabar. Nah, kemudian dari hikayat berikutnya coba diperhatikan lagi, Nabil. Apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Todak yang menyerang Datuk Mabrur? Nah, tidak. Yang pertama, tidak setuju. Ada yang setuju? Tidak setuju. Nah, tidak setuju karena sebaiknya Datuk Mabrur tidak sengaja mengganggu mereka. Sebaiknya Raja Ikan Todak bertanya terlebih dahulu kepada Datuk Mabrur. Nah, jadi itu harus ada apa? Ada komunikasi. Jadi hubungan baik antara manusia dengan manusia. Kalau tidak ada komunikasi, nah itu akan berakibat salah paham. Nah, terjadilah seperti sikap si Ikan Todak terhadap Raja atau Datuk Mabrur. Jadi langsung menyerang karena dia merasa sakit hati, terus karena merasa terusik. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, nah, apapun yang terjadi atau dengan siapapun kita harus berkomunikasi dengan baik atau memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia, apalagi dengan sesama muslim.
Itu jadi harus memiliki sifat-sifat yang dapat ditauladani. Kemudian, nih, tentukan apakah pernyataan berikut atau salah. Coba Yusuf perhatikan. Datu Mabrur ingin memiliki pulau yang dapat ia tinggali dan kuasai. Betul tidak? Tidak. Karena Datu Mabrur dia orangnya tidak serakah untuk diri sendiri, tetapi untuk anak cucunya, untuk penerusnya. Jadi dalam diri kita itu kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi atau diri sendiri, tetapi harus melihat kepentingan orang lain. Kemudian Datu Mabrur dapat mengatasi serangan ikan todak. Betul tidak? Betul. Karena dengan emosinya, nah itu tidak bisa mengendalikan diri. Nah itu jadi kejiwaannya itu tidak stabil. Ya, dia bisa dikalahkan oleh Datu Mabrur. Ikan todak menyerang Datu Mabrur karena telah sengaja menyakiti pasukannya. Betul tidak menyakiti pasukannya? Tidak. Jadi si ikan todak itu sudah salah paham. Padahal si Datu Mabrur itu tidak menyakiti, tetapi apa? Sedang bertapa atau bersemedi. Nah itu ya. Bersemedi untuk apa maksudnya? Untuk berdoa. Nah itu memohon kepada Tuhan supaya anak cucunya itu mendapatkan tempat tinggal. Nah itu. Kemudian proses munculnya, nah itu saijan berarti saling membantu. Nah itu jadi harus saling membantu dan gotong royong. Jadi seperti di dalam P5 PPRA yang tadi Ibu bacakan, P5 PPRA dan P5 atau Rahmatan lil Alamin. Nah itu jadi harus saling membantu, gotong royong sesama manusia, apalagi dengan sesama muslim. Tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, merugikan orang lain. Nah kemudian bagaimana hubungan pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu? Nah itu pesan moralnya apa? Jadi pentingnya bekerja sama dan saling membantu. Nah itu ya. Bisa dipahami dari teks hikayat ini? Bisa ya. Nah untuk asesmen, kalau kalian sudah bisa memahami, coba dilihat latihan 2. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, coba lihat bagian 2. Semuanya duduknya kembali ke sini. Nah, kerjakan mandiri. Kadek kadupak ya. Kadek. Awas ya. Anu iskan geserkan ya. Nah, dibuka di e-booknya halaman 74. Nah, di halaman 74, coba perhatikan. Setelah menyimak hikayat Saijaan dan ikan todak, jawablah pertanyaan berikut. Kalian dapat meminta teman untuk membacakan hikayat tersebut sekali lagi. Tapi tadi kalian sudah semuanya bergantian ya. Jadi bisa sambil dibaca sendiri. Nah, coba perhatian nomor 1. Berdasarkan penggalan cerita pada hikayat Saijaan dan ikan todak berikut, sifat Datu Mabrur apakah yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca? Gitu ya. Coba diperhatikan. Jadi di soalnya ada 5. Ya, sok, Rizky. Deh, duduknya yang betul. Ini. Nah, sok, bukunya dibuka. Ada pulpennya?
kan? Yang tidak ada pulpen tulisan. Oh Robi, ya tuh nih pakai dulu. So, ya di latihan kegiatan 2. Tidak usah langsung jawab saja. Kan ada di buku. Hasil. Neneng, ya, situ. Langsung jawab. Halaman 74. Ya. Nah, ini dari sini. Oh, buka buku nak. Ya, 74. Ya, itu. Mana Bu? Kita 74. Ya. Mana 74? Yang 70. Nah, Oh, ini ada. yo Nabil. Ya, ini. Itu alasannya. Alasana. Nah, ini misalnya. Ini alasannya apa? Nanti Oh, saya yang nanti dulu. apa sih? Ini dulu. Hah? Laksana begitu. Nomor hiji teh berdasarkan penggalan cerita pada hikayat berikut sifat datuk matur ya apakah yang didapat iya ini ada ininya yang malah gini jadi sifat si datuk matur seperti apa nah sama Dari ini. iki dari ini ya oh Dis nah dah Robi ngerti apa? Nah, jadi nomor 1 yang ditanyakan sifat si datu mabrur itu seperti apa? Nah, aja ikannya. Apa? Jawabannya. Ya, jawabannya. Supaya nggak jadi. 1 sampai 3, Bu. Ya, sok 1 sampai 3. Satu sampai 3 ya. Di sini ini ada 3. Apa? Apa Mikdad? Ya, jawabannya saja. Ada nih? Halaman 74. Mana sih? Nah, tadi ada ini. Yang atas tahanat. Kegiatan 3 nih, kegiatan 2. Nah.
Kegiatan juga. Ada ibu ini. Nah, itu. Ada. Ada. Ibu bersemedi serang berdoa sami. Bersemedi serang berdoa sami. Kan dia menurut kepercayaannya. Ya. Coba ada yang bertanya katanya semedi sama berdoa sami. Ente. Nah, jadi sama tidak semedi sama berdoa. Si datuk itu dia bersemedi kan sesuai dengan kepercayaannya. Tapi kalau kita bersemedi tidak? Tidak. Kalau kita berdoa, misalnya berdoa apakah saat sholat atau setelah sholat atau saat kapan saja kita berdoa, ya. Kalau si datu itu berdoa kepada atau bersemedi kepada siapa? Tuhan yang dipercayanya. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah, berarti ada interaksi antara manusia dengan Allah. Jadi ada nilai religius atau nilai agama yang terdapat di dalam teks hikayat. Nah, itu jadi kita itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu seperti yang dicontohkan oleh si datu. Kalau ingin sesuatu, nah itu jadi jangan pantang menyerah, tetapi harus terus diperjuangkan sambil berdoa. Jadi dalam kehidupan kita itu jangan lupa berdoa dan berusaha. Ya, jadi seperti yang dicontohkan dalam cerita hikayat itu dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya cukup belajar saja, doa tidak. Nah, jadi harus berdoa ya belajar. Ya, bisa. Udah, Rina. Apa ini, Bang? Ibu 3 soal apa 5 soal? 3 soal. Yang 5 soal itu yang ini ya. Oh iya. Oh, 5 soal sama yang checklist benar salah ya. Ya, yang checklistnya benar salah.
Nomor nomor 5-nya bisa nomor yang kolomnya langsung betul salah ya. Tidak usah soalnya ditulis. 5. Nih. Ya. Apa Randy? Nanti ya, sebentar lagi. Kan tadi terlambat. Tadi kan terlambat itunya. Dan ya. Kita sampai jam 10. Waktunya 5 menit lagi ya. Nah, sebenarnya harus sudah selesai. Saling membantu, saijaan, jadi saling bergotong royong, membantu, tolong menolong, ya. Jadi saijaan itu artinya tolong menolong. Jadi, nah, ada tempat yang diberikan oleh si raja ikan itu karena si raja ikan merasa sudah ditolong oleh siapa? Oleh Raja Datu ya. Nah, sehingga balas budi istilahnya. Jadi membantu. Nih, ya. Iya, udah. Sudah selesai? Belum. Big Dad? Jadi Sok. udah Bu. Sudah selesai ya? Nanti dikumpulkan hasilnya, tapi sebelum dikumpulkan mungkin ada teman kalian yang akan mungkin membacakan beberapa jawaban ya, atau alternatif jawaban. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Coba di estafetan ditumpulkan ke depan. Nah, ditumpulkan ke depan. Di estafetkan saja ke depan, berbaris. Ya, berbaris diestafetkan. Ayo, diestafetkan ke depan. Estafetan, sok Siva. Estafetan ke Rina, diestafetkan sok ke depan. Hop. Sally, ya diestafetkan.
Di estafet ya. Nanti kita akan diskusikan bersama hasil jawaban ini. Nah, itu pada pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk sekarang semuanya dikumpulkan. Ini sudah habis. Yuk. Di estafetan. Oh. Nah, itu nanti sama ibu ya. Diestafetkan semuanya. Yuk, diestafetkan semua bawah sini. Ya, Herpi di bawah sini itu. Nanti dibacakan ya Herpi. Herpi ada contoh nanti dibacakan. Oh. Herpi tadi mana? Herpi. Oh, coba dulu. Banyak. Nah. Nah, coba perhatikan semuanya sudah. Nah, ada teman kalian mungkin akan membacakan beberapa contoh jawaban dari hasil pekerjaannya. Nah, Ibu minta coba Herpi ke depan di ini untuk jawabannya. Ya, sini, itu di sana. Ya. Di sini saya akan membacakan soal dan sekaligus menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, berdasarkan penggalan cerita pada hikayat Saidan dan Ikan Todak, sifat Datu Mabrur apakah yang bisa disampaikan penulis kepada pembaca? Dalam kutipan kalimat berikut, siang malam ia bersemadi di batu karang di antara percikan bui, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Jawabannya, Datu Ikan Todak memiliki sikap yang teguh pendirian dan memiliki sikap yang pantang menyerah dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, perasaan ikan todak saat muncul di permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada Datu Mabrur. Jawabannya, sangat marah karena dirinya merasa terluka. Ia merasa malu karena ia kalah dalam pertempuran. Ia merasa takut karena berhasil dikalahkan oleh Datu Mabrur. Yang ketiga, apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Todak yang menyerang Datu Mabrur? Menurut saya tidak setuju, karena sebaiknya Datu Mabrur tidak sengaja mengganggu mereka, dan sebaiknya pula Raja Ikan Todak bertanya dahulu kepada Datu Mabrur apakah tujuan Datu Mabrur bersemedi di atas laut. Karena sangat penting sekali berkomunikasi antara manusia dengan manusia. Yang keempat, tentukan apakah pertanyaan berikut benar atau salah. Datu Mabrur ingin memiliki pulau yang dapat ditinggali dan dikuasai. Jawabannya salah, karena Datu Mabrur tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga mementingkan kepentingannya dengan cucu-cucunya dan anak-anaknya supaya mereka bisa tinggal di tempat pulau yang sama. Yang berikutnya, Datu Mabrur dapat mengatasi serangan ikan todak. Benar, Datu Mabrur bisa mengatasi serangan ikan todak yang secara tiba-tiba. Yang selanjutnya, ikan todak menyerang Datu Mabrur karena telah sengaja menyakiti pasukannya. Jawabannya salah. Lanjut aja ya. Dan selanjutnya yaitu Saidan yang berarti saling membantu. Jawabannya benar karena sesuai dengan apa yang di dalam teks. Dan selanjutnya, proses munculnya daratan batu
dari dasar laut terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari? Jawabannya benar. Yang terakhir, hubungan pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Jawabannya, pesan moral dalam hikayat di atas adalah pentingnya bekerja sama dan saling membantu. Hal tersebut masih berlaku hingga saat ini. Mungkin cukup sekian Bagus yang ya. bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jawabannya betul. Terima kasih, Hesti. Nah, baik anak-anak, untuk materi hari ini mungkin dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran teks hikayat itu sangat penting, tidak? Penting. Sangat penting. Nah, karena hikayat itu sebagai gambaran masyarakat pada masa lalu atau di zaman sastra lama, nah itu sangat erat kaitannya dengan masa sekarang. Karena apa yang terdapat dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita hikayat itu sangat berdampak di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi, kalian dapat menjadikan pembelajaran bahwa di dalam kehidupan kita itu harus memiliki nilai-nilai yang baik itu nilai sosial, nilai moral, nilai religi, nilai pendidikan, dan sebagainya, supaya kalian menjadi anak-anak penerus agama, bangsa, dan negara. Jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, sebelum Ibu mengakhiri untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan kalian harus selalu bersemangat belajar di rumah ya. Banyak membaca, baik itu membaca Al-Quran maupun membaca buku. Harus dibiasakan banyak berliterasi dalam kegiatan apapun. Nah, HP atau handphone itu dapat dijadikan sebagai media untuk pembelajaran seperti pembelajaran pada hari ini. Jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, Ibu harapkan pembelajaran hari ini bermanfaat baik untuk Ibu sendiri maupun untuk kalian. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.